Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang ini kita bisa bersilaturahim ya lewat webinar yang diselenggarakan oleh Himpuh. Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat kita semuanya ya. Amin. Walaupun sekarang sudah ke PPKM level 4. Udah ngalahin keripiknya Mak IC Bandung nih level 4 ya. Dan hampir 2 tahun, memang sudah 2 tahun barangkali kita ini pada tiarap semuanya ya. Tiarap, tapi sekarang insya Allah kita mulai sedikit terlentang lah. Kalau tiarap kan nggak bisa apa-apa, kalau terlentang minimal kita bisa melihat ke depan. Untuk itu optimisme terus kita jaga, dan hari ini alhamdulillah kita sudah berkumpul untuk menatap masa depan setelah pandemi ini ya. Berbicara tengkurap dan terlentang jadi ingat itu apa ahli apa namanya memancing itu, ternyata memang kalau seorang pemancing itu pada saat dia mencari ikan ternyata harus lihat posisi tidur istrinya dulu ya. Kalau mau mancing istrinya menghadap ke kiri berarti cari ikannya di sekitar timur lah. Kalau istrinya menghadap ke kanan, si pemancing itu pasti cari ikannya ke barat. Nah, kalau terlentang mungkin tidak usah mancing lah karena sudah dipancing sama istrinya. Baik, senang sekali di kesempatan siang ini dan kita akan berbicara masalah Andalusia dan Maroko. Ada narasumber kita yang sudah siap, Bapak Edi Hamdi, Satri Ahmad. Kemudian kita nanti akan live dari Maroko dan Andalusia atau Spanyol ya. Kemudian nanti untuk penanya, panitia menyiapkan hadiah atau ya bingkisan ya, dan boleh bertanya sebanyak mungkin. Sekarang kita mulai saja webinar kita dengan mengucap Bismillah. Kita mulai dan tentu saja akan kami serahkan kepada Pak Sahlan sebagai moderator. Saya kalau tahu moderatornya Pak Sahlan mungkin saya namanya ganti Ahlan ya, jadi Ahlan lah satu. Bapak Ustadz silakan Pak Sahlan, kita mulai saja. Baik, dan narasumber pertama Pak Edi ya, silakan, saya serahkan dulu ke Pak Sahlan, monggo. Baik, terima kasih Bang Didin Bagito yang sudah lama kenal saya beliau baru kenal saya karena biasa tuh artis yang sudah lama sekarang mau terbit lagi. Dan edisi webinar hari ini adalah kita bicara mengenai Maroko dan Andalusia. Jadi hadir di hadapan kita guru saya, guru kita semua, Bapak Dr. Edi Hamdi. Beliau adalah Ketua Forum Travel Partner Indonesia dan sekarang ini tengah menyusun program-program untuk halal tour yang nanti bisa digunakan bersama di dalam webinar, di dalam Himpuh ini nantinya, karena berkolaborasi dengan Himpuh. Dan kami akan memberikan waktu sekitar 15 menit untuk yang saya muliakan, saya hormati Bapak Dr. Edi Hamdi untuk menyampaikan, silakan mau Maroko dulu atau mau Andalus dulu. Kami persilakan Pak Edi Hamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ketua Umum Himpuh, Bapak Budi Darmawan, kemudian teman-teman di sekretariat dan member Himpunan Umroh Haji Khusus Himpuh, juga tamu-tamu dari berbagai instansi atau travel agent yang berada di Indonesia. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini untuk yang kedua kali ya saya diundang kembali untuk mengisi materi sharing tentang Andalusia atau Spanyol dan Maroko. Saya akan bicara dari segi sejarahnya singkat, kemudian nanti saya mencoba mengundang atau kita mengundang teman-teman yang ada di Spanyol, yaitu Mr. Yasin dan Kusnadi di Maroko. Kenapa kita harus belajar atau kenapa kita harus menjelajahi Andalusia?
Materi saya bisa ditampilkan, Pak. Saya lupa dulu, ya. Mengapa Andalusia? Ya. Judulnya Selayang Pandang Andalusia. Kemudian mengapa Andalusia? Nah, buat teman-teman semua, kita sudah biasa kalau berangkat ke Aqsa atau ke Umroh Mekah Madinah. Kemudian kemarin kita bicara tentang Aqsa. Namun ada satu hal yang tidak harus kita lupakan, yaitu Andalusia atau Spanyol saat sekarang ini. Kenapa? Karena Islam pernah membebaskan, katakan berjaya selama 800 tahun lamanya di Andalusia, di Spanyol, ya. Jadi tidak bisa dipungkiri Andalusia punya nilai sejarah yang sangat amat panjang sekali, karena hanya Andalusia lah Islam berjaya lebih lama daripada negara-negara lain. Itu satu. Oleh karena itu saya tertarik sekali untuk mendalami tentang kisah perjalanan seorang Tariq bin Ziyad yang telah membebaskan Andalusia dari tangan-tangan Visigot saat itu. Nah, pertanyaannya kok Andalusia? Apa itu Andalusia? Nah, jadi begini, Spanyol dulu namanya adalah bukan Spanyol, karena Spanyol namanya baru saja. Dulu adalah pendatang daripada suku yang berada di utara Eropa, seperti di Skandinavia, kemudian dari Norwegia, dari mereka hijrah ke Jerman, lalu masuk ke wilayah Spanyol sekarang yang namanya adalah Vandalusia. Jadi namanya Vandalusia. Jadi mereka hijrah dari Eropa Utara masuk ke Andalusia, namanya saat itu Vandalusia. Dengan huruf kalimat Vandalusia akhirnya menjadi Andalusia. Itu masuk pada periode 400 Masehi, ya. Andalusia yang dipimpin kerajaannya saat itu oleh disebut dengan Visigot, suku Visigot yang dipimpin oleh rajanya Roderick. Ya, itu dulu. Dan kondisi saat itu bahwa Roderick ini sangat kejam, zolim terhadap rakyat dalam suku yang ada di daerah Andalusia. Nah, tahun 711 Masehi, ya, tahun 700 Masehi, itu periodenya adalah periodenya Muawiyah. Ya, kita tahu bahwa Khulafa Ar-Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, setelah itu masuklah Muawiyah, setelah Muawiyah baru masuk Abbasiyah, setelah Abbasiyah baru masuk periode dinastinya Ottoman. Walaupun sebelum Ottoman ada Fatimiyah, ada Bani Saljuk, ada Mongol dan sebagainya. Nah, kita fokus kepada Andalusianya. Itu periodenya adalah periode zaman Muawiyah, yaitu Walid bin Abdul Malik. Ya, kalau kita belajar sejarah, mungkin kita kenal dengan Walid bin Abdul Malik, salah satu khalifah di dinasti Muawiyah yang membangun Qubbatus Sokhro di Palestina. Nah, itu periode dia. Ya, itu. Nah, pada tahun 711 khalifah mengutus Musa bin Nusair sebagai gubernur di kawasan Afrika Utara. Afrika Utara terdiri dari Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, banyak dikuasai oleh kaum muslimin. Kapan dikuasai itu? Dikuasainya Eropa Timur, Afrika Utara itu sejak zaman Utsman bin Affan. Jadi periode Utsman bin Affan sebetulnya Islam sudah masuk ke wilayah Afrika Utara. Tapi setelah wafatnya Uqbah bin Nafi, utusan daripada Utsman bin Affan, mereka murtad kembali. Baru kemudian zamannya Musa bin Nusair, dia dapat menguasai seluruh kawasan di Afrika Utara, gitu ya. Mas, kita masih di itu, Mas, masih mundur lagi, masih di Andalusia. Nah, pada periode 711 Masehi, Musa bin Nusair sebagai gubernur yang menguasai wilayah Afrika mengutus seorang yang namanya Tariq bin Ziyad.
Tariq bin Ziyad ini bukan Arab, tetapi dia dari Amazigh atau dari Barbar. Ya, dari Barbar. Dia lahir ada yang mengatakan di Aljazair, atau dia lahir ada yang mengatakan dia di Maroko. Nah, Tariq bin Ziyad dengan pasukannya sebanyak 7.000 pasukan masuk ke kawasan Spanyol yang disebut dengan Andalusia. 7.000 pasukan, ingat itu, 7.000 pasukan. Tariq bin Ziyad dengan mengendarai kapal. Kapalnya juga bukan kapalnya miliknya Tariq, tapi kapalnya miliknya Witiza atau Julian. Julian itu orang Romawi yang diusir oleh Visigot tadi, orang Visigot yang namanya Loderick. 7.000 pasukan masuk ke sana, kemudian dibantu oleh Musa bin Nusair 5.000 lagi, sehingga jumlah pasukan Muslim saat itu berjumlah 12.000 pasukan. Nah, mulailah penaklukan dilakukan oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 711 sampai dengan 714. Ini periode pertama. Dipimpin langsung oleh Tariq bin Ziyad. Dia menyeberangi laut, yang lautnya kira-kira 300 km. Kalau ditempuh dengan kapal sekarang mungkin 45 menit, sudah bisa sampai ke wilayah dataran Andalusia atau Spanyol. Jadi, Tariq bin Ziyad orang pertama yang dapat menaklukkan Andalusia atau salah satu negara Eropa. Kenapa kok incerannya ke Andalusia? Karena pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah pernah mengatakan la tuftahannal Konstantiniyah, bahwa pada saatnya nanti Konstantinopel akan dibuka oleh kaum muslimin. Sehingga kalimat tersebut terus mengiang di seluruh umat muslim. Mereka sama-sama ingin menaklukkan Konstantinopel. Hanya saja penaklukan Konstantinopel kalau lewat timur, lewat barat itu sangat sulit. Menembus, tidak bisa menembus pada tembok-tembok dari Konstantinopel. Akhirnya mereka mencoba masuk dari bagian timur, yaitu menaklukkan Andalusia, Perancis, Inggris, Italia, kemudian baru masuk ke Hungaria, Bulgaria, dan baru masuk ke Turki. Itu strategi pertamanya. Ya. Jadi sekali lagi bahwa pada periode Khalifah Muawiyah, Islam dapat meluaskan penjajahannya atau pembebasannya ke wilayah Andalusia. Negara-negara yang taklukan hampir semua, yaitu Andalusia itu terdiri dari Spanyol sekarang, Portugal juga masuk dalam Spanyol. Jadi Andalusia itu terdiri dari dua negara yang disebut dengan Semenanjung Iberia. Ya, 800 tahun bukan tahun yang singkat loh. Ini penaklukan Islam sangat lama sekali, sehingga kalau kita bisa lihat bahwa banyak sekali peninggalan-peninggalan Islam yang masih tersisa yang ada di sana. Hanya saja yang sangat menyedihkan bahwa masjid yang dulunya dibeli oleh seorang khalifah atau seorang panglima perang yang namanya Abdurrahman Ad-Dakhil sekarang sudah menjadi katedral, yaitu di Cordoba. Kemudian juga nanti teman kita Yasin yang ada di Alhambra, di Granada juga akan melihat mempersembahkan peninggalan-peninggalan Islam yang sampai saat sekarang ini masih ada di Museum Alhambra di kota Granada. Jadi kalau kita bisa bagi fase penaklukan Andalusia itu kurang lebih sampai 8 fase. Dari tahun 711 Masehi dan sampai dengan 1492 Masehi selesai urusannya penaklukan Islam di Andalusia. Coba bisa di slide berikutnya. Oh, slide sebelumnya. Biar bisa kelihatan. Oke. Ini gambaran peta di mana letak antara Spain dengan Maroko. Kenapa harus digandeng Maroko di sini? Karena penaklukan Andalusia itu dimulai dari negara Maroko. Ya, jadi Maroko persisnya itu di Tangier, ya, di Tangier, dan Tariq bin Ziyad menyeberangi laut dan masuk ke daerah Gibraltar, disebut atau Gunung Gibraltar, yang sekarang Gibraltar ini dikuasai oleh Inggris. Jadi kalau kita mau ke Gibraltar itu harus pakai visa Inggris. Tariq bin Ziyad langsung menuju Sevilla, kemudian Granada, kemudian Cordoba. Dengan 700 pasukan dia bisa menaklukkan Cordoba. Tapi pasukannya berjumlah 12.000 pasukan. Dalam peperangan menghadapi Loderick yang orang Romawi, yang orang dari Visigot tadi, yang jumlahnya 100.000, Tariq bin Ziyad dapat mengalahkan pasukan tersebut dan Loderick meninggal pada saat itu.
Ya, meninggal. 100.000 melawan 12.000 dibantu ditambah lagi 18.000 pasukan dari Timur Tengah. Jadi sebenarnya yang menaklukkan Andalusia itu bukan orang Arab. Tetapi yang menaklukkan Andalusia itu adalah orang barbar, yaitu keturunan daripada Eropa Utara. Baru kemudian setelah Islam menguasai hampir separuh daripada Andalusia, Sevilla, Granada, Cordoba, Toledo, sampai Madrid, bahkan sampai Zaragoza, sampai Barcelona dan Portugal juga. Baru kemudian Musa bin Nusair mengirim bantuan lagi berjumlah 18.000. Sehingga kurang lebih 30.000 pasukan Islam bisa menguasai semenanjung Iberia yang terdiri dari Portugal, dari Spanyol, dan dari sebelah selatannya Perancis. Kurang lebih 30 km masuk ke Paris. Itu dikuasai oleh Islam pada periode penaklukan Tariq bin Ziyad. Jadi sungguh sangat ironis kalau kita lihat sekarang di Spanyol, yang masjid tadinya di Cordoba ada 3.000 pada saat itu, sekarang mungkin hanya beberapa saja. Bahasa yang dulu digunakan bahasa Arab, sekarang sudah tidak bisa digunakan bahasa Arab, tetapi bahasa Spanyol. Kemudian makanan yang tadinya hampir seluruhnya halal karena dikuasai oleh umat Islam, saat sekarang ini hanya terbatas beberapa tempat saja. Jadi kita khawatir Al-Aqsa juga akan sama dengan apa yang dialami kaum muslimin di kota Andalus atau di negara Andalusia. Kenapa Andalusia bisa hancur pada tahun 1492? Karena terjadi perebutan, terjadi hubbud dunia, cinta dunia, terjadi karena yang menguasai Andalusia ini bukan saja dari Arab, tapi dari Barbar, dari Arab Timur Tengah, dari Arab Jazirah, kemudian dari Yahudi, bermacam-macam suku di sana, sehingga satu sama lainnya saling sikut ingin menjadi pemimpin di kawasan Andalusia. Ini mungkin sementara, mungkin nanti lebih enaknya kita tanya jawab dengan teman-teman yang ingin tanya tentang Andalusia. Pak Sahlan, kalau mungkin ada yang bertanya silakan. Ini pembukaannya mukadimah saja. Iya, baik. Terima kasih Bang Hadi yang telah memberikan prolog mengenai Andalus. Dan saya mengucapkan selamat bergabung kepada seluruh anggota Himpuh dimanapun Anda berada, dan juga Ketua Umum Himpuh Bapak Budi Darmawan, yang juga hadir menyempatkan untuk ikut bersama-sama dalam acara webinar hari ini. Oleh sebab itu, lanjutkan ini, kami berikan kepada peserta waktu untuk bertanya. Dan ini yang pertama bertanya ini akan kami berikan satu hadiah. Silakan, siapa yang bisa bertanya? Saya Pak Sahlan, Pak Wahyu. Ya. Oh, Pak Wahyu, ya, Pak Wahyu. Silakan Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu ini adalah senior. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Himpuh. Iya, sama-sama. Siap, Kang. Jadi saya mau nanya untuk apa? Mungkin peraturan-peraturan terbaru untuk bisa tur ke Andalusia ini seperti apa, atau mungkin nanti ada sesi ini mau dijelaskan karena di chattingannya juga sudah ada yang nanya itu. Ini sudah pada semangat nih kayaknya mau jualan Andalusia. Saya rasa itu saja, karena memang menurut saya ya kalau cerita sejarah atau lain-lain ini bagus, tapi kalau untuk himpuhnya ini saya lebih cenderung ada stressingnya di dalam jualannya itu juga nanti mungkin diperkuat gitu ya, sehingga nilai bisnis kita itu atau semangat kita lah paling enggak bisa lebih baik lagi. Saya rasa itu saja Pak Sahlan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu. Sebelum dijawab Bang Edi, Ya. saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Yasin.
Sudah ada kelihatannya sama Mas Kus. Sudah tampil kan? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, Pak Yasin. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Sahlan. Masya Allah. Mas Kus, sudah hadir juga Mas Kusnadi? Mas Kus lagi ngopi tadi kayaknya. Kopi ya. Pak Yasin sekarang posisi ada halo. Ya. Halo Pak Sahlan, Pak Edi. Assalamualaikum. Oh Yasin. Oh ya. Masya Allah, Mas Kus. Waduh, dia Rabat nih. Selamat pagi waktu Kota Rabat, Maroko. Masya Allah, Oke. selamat pagi. Wah, masih Apa pagi kabar ya. semuanya? Semoga sehat Baik. semuanya. Jam berapa sana, Mas? Sekarang pukul 7.30, masih pagi. Masih waktu duha. Iya. sambil apa namanya ini menghadirkan pertanyaan ini, ada satu pertanyaan tadi. Silakan Bang Edi, adakah aturan untuk masuk ke Andalus itu? Sebetulnya Spanyol salah satu negara yang pertama membuka diri karena masuk ke sana sudah bisa dengan Sinovac ya. Setelah WHO menyatakan bahwa Sinovac itu bisa, Andalusia atau Spanyol sudah bisa masuk dengan vaksin Sinovac. Sementara kalau Maroko kan dia harus karantina 2 minggu. Ya, dia harus karantina 2 minggu. Jadi kelihatannya Maroko agak ribet juga nih. Walaupun sebetulnya kalau kita ke Maroko tanpa visa. Ya tanpa visa, seperti juga kita ke Uzbekistan, itu juga tanpa visa langsung ambil di airport, on arrival juga Maroko demikian. Itu mungkin sementara jawaban buat siapa tadi? Acung ya? Wahyu. Ya, Pak Wahyu. Jadi satu pertanyaan dulu ini ya, karena ada beberapa lain lagi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, untuk yang penanya-penanya nanti ini kami memberikan hadiah atau memberikan door prize. Dan tadi orang yang pertama masuk dalam Zoom kita ini adalah Ibu Diana, dan penanya yang pertama adalah Bapak Wahyu, Bapak Haji Wahyu. Selanjutnya kami kembalikan lagi ke Bang Edi Handi untuk meneruskan materinya. Ya, mungkin kita ke Maroko dulu ya. Ada Kusnadi di sana. Bisa menerangkan ada di posisi mana saat ini? Kalau nggak salah di Rabat. Kusnadi. Setelah itu nanti kita baru ke Spanyol. Halo Kus. Kusnadi. Cek. Ya, cek suara Pak. Ya, Halo. masuk. Silakan Gus. Tolong dijelaskan Ya. posisi Anda saat ini. Oke, baik Pak. Sebentar saya cari tempat duduk yang nyaman dulu. Oke. Ya. Silakan. Oke, baik Bapak Edi, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam kenal semuanya buat seluruh peserta himpuh. Saya Kusnadi dari Maroko. Ya, baik Bapak Edi, mungkin langsung saja ya. Posisi saya sekarang sedang berada di Kota Rabat, di ibu kota Maroko, tepatnya di kawasan atau area Hassan Tower. Cuma saya jadi masih belum dibuka. Tentunya yang sudah pernah ke Maroko tidak asing lagi ya dengan kawasan ini. Di belakang ini bisa dilihat, ini sebetulnya bagus banget, ada banyak tiang-tiang dan menaranya juga mungkin kelihatan kelihatan sedikit sih ya dari sini. Mungkin kita sambil jalan cari sambil jalan biar dapat spot yang bagus. Mungkin sambil jalan saya sedikit. Nggak pakai masker ya? Iya, di sini sudah nggak wajib pakai masker Pak. Itu jawaban. Sudah tidak wajib pakai masker. Dan tadi mohon maaf sedikit menambahkan informasi terkait kedatangan turis di Maroko. Jadi memang pertama kali masuk diwajibkan karantina selama 10 hari di hotel yang sudah direkomendasikan oleh pihak otoritas tempat di sini. Jadi hotelnya tidak boleh memilih, nanti sudah ada pilihannya dan itu biaya ditanggung sendiri. Cuma kabar baiknya bagi yang sudah vaksin, Pak, itu tanpa karantina. Alhamdulillah. Dan vaksinnya ini juga bebas, tidak ditentukan. Jadi semua jenis vaksin itu diperbolehkan untuk bisa masuk langsung ke Maroko tanpa harus karantina. Jadi ya alhamdulillah kalau memang di Indonesia sudah banyak yang vaksin ya 2 kali, jadi bisa langsung masuk tanpa harus karantina dulu.
Tapi dengan surat bebas ini ya Mas. Ya, Ini ya Mas. Bebas COVID. tentunya harus menggunakan surat pengantar dulu juga, surat pengantar perjalanan dari kedutaan Maroko yang ada di Indonesia, kemudian harus menyertakan juga surat keterangan PCR. setelah melakukan tes, setelah melakukan vaksin dan tes PCR juga. Yap. Mungkin itu ya persyaratan yang harus dipenuhi sebelum masuk ke Maroko. Yap. Tapi kabar baiknya juga Pak, dari pihak otoritas di sini katanya setiap 2 minggu sekali itu selalu akan ada peninjauan peraturan. Jadi kalau memang sekiranya turis-turis yang datang ini semuanya aman, tidak ada masalah, ada kemungkinan besar nanti peraturannya akan dilonggarkan lagi. Dan kemarin juga barusan sudah pada datang banyak banget turis yang dari Israel ya. Karena seperti yang kita tahu Maroko sudah membuka normalisasi, penandatanganan normalisasi dengan Israel. Kemarin ada sekitar 2 pesawat yang membawa turis-turis dari Israel. Tapi mereka semua kebanyakan adalah orang-orang apa namanya Yahudi yang memang dulu tinggal asli di Maroko ya. Kemudian hijrah ke sana dan sekarang mungkin kangen jadi pengen balik lagi. Mungkin barangkali ada pertanyaan, silakan. Tapi sambil jalan mungkin saya akan sedikit cerita tentang Maroko ya. Tadi sudah disinggung banyak, sedikit banyak tentang sejarah Andalusia. Oleh sejarah Andalusia, tentunya kita tidak bisa meninggalkan Maroko ya. Karena Maroko inilah dijadikan sebagai batu pijakan bagi para pejuang atau tokoh-tokoh Muslim sebelum menyebarkan Islam ke Andalusia. Sekilas Andalusia memang sangat menarik, bukan hanya menarik dari hentakannya yang cukup dahsyat, bagaimana para pejuang Islam masuk ke Andalusia meskipun dengan jumlah pasukan yang sedikit, tapi mereka berhasil menaklukkan wilayah yang cukup luas dan menghadapi tantangan dan musuh yang cukup banyak. Tapi di sisi lain juga ada sejarah yang memilukan dan cukup tragis, di mana runtuhan Andalusia juga memiliki sejarah tersendiri yang cukup tragis ya, di mana Islam yang sudah cukup lama berdiri di Andalusia sekitar 8 abad, sayangnya sekarang tinggal sejarah saja. Dan tentunya di sisi lain juga banyak hal-hal menarik lainnya yang bisa kita pelajari, baik dari segi keilmuan, peradaban, yang masih bisa kita saksikan sampai sekarang. Artinya dari sejarah ini mungkin kita semua bisa belajar bagaimana Islam dari zaman dulu hingga sampai sekarang terus diaplikasikan oleh para pemeluknya yang berbeda-beda, sehingga kita bisa mengambil ibroh atau pelajaran dari apa yang telah mereka lakukan. Dan inilah menariknya dari belajar tentang sejarah, mana hal-hal yang baik kita ambil dan jelek mungkin kita bisa tinggalkan atau bisa dijadikan sebagai pelajaran. Dari itu mungkin hampir setengah dari Al-Quran menjelaskan tentang sejarah. Sedikit perkenalan tentang Maroko, meskipun mungkin semuanya sudah tahu tentang Maroko, dan juga banyak juga saya yakin Bapak Ibu yang sudah pernah datang ke Maroko, bukan hanya sekali atau 2 kali, mungkin ada juga yang 3 kali. Ya, beberapa kali saya juga sering ketemu dengan Pak Edi, Hamdi, Pak Sahlan juga. Ya, ketemu di sini, apalagi Mr. Yasin, bolak-balik ketemu. Ya, kalau sekilas tentang Maroko, kalau bahasa resminya Maroko di sini dikenal dengan Al-Mamlakah Al-Maghribiyah. Jadi dalam bahasa Arab itu disebut Al-Mamlakah Al-Maghribiyah, yang bila diterjemahkan yaitu kerajaan barat. Jadi Al-Maghrib ini artinya barat. Kata barat ini juga biasanya digunakan oleh para sejarawan abad pertengahan untuk merujuk negara ini. Namun ada juga ahli sejarah yang menyebutnya Maroko dengan sebutan Maghribil Aqsa atau wilayah barat yang lokasinya memang jauh ya. Jadi Al-Aqsa ini artinya yang jauh. Al-Aqsa ini ya kurang lebihnya sama seperti penamaan Masjidil Aqsa, artinya masjid yang jauh. Kalau yang dekat yaitu Masjid Nabawi. Begitu juga dengan Maroko, Maghribil Aqsa karena posisinya yang jauh.
Karena dulu wilayah Maghribi bukan hanya Maroko saja, tapi mencakup banyak wilayah sebelum semuanya terpecah belah. Ada Aljazair, Tunis, dan Libya. Jadi ada istilah Maghribil Aqsa, ada juga Maghribil Adna. Namun ketika wilayah-wilayah tersebut semuanya terpecah, mendirikan atau menjadikan negara masing-masing, yang masih menyandang nama Al-Maghribi adalah Maroko. Akan disebut dengan Al-Mamlakah Al-Maghribiyah. Tapi kita mungkin lebih sering mengenalnya yaitu Maroko. Sementara dalam bahasa Inggrisnya Maroko. Maroko ini juga diambil dari bahasa Spanyol, Marruecos. Kata ini juga merupakan serapan dari bahasa Latin ya, yaitu Moros. Moros ini ada kaitannya dengan kota yang dulu dijadikan sebagai pusat dinasti kerajaan yang ada di Maroko, yaitu Marrakesh. Marrakesh ini dulu adalah pusat ibu kota dinasti Almohad dan Almoravid. Almohad ini kalau dalam bahasa Arabnya Al-Murabitun, Al-Muwahhidun. Kalau Al-Muravid ini adalah Al-Murabitun. Jadi ini adalah dua dinasti yang memiliki kekuasaan cukup besar, cukup hebat ya, yang didirikan oleh orang-orang Berber. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Edi Hamdi bahwa sebagian besar pasukannya dikirim ke Andalusia adalah orang-orang Berber atau barbar. Artinya masuknya Islam dan berkembangnya Islam, kemudian Islam bisa bertahan atau berjaya cukup lama hingga abad ke-15, tentunya tidak bisa lepas dari jasa orang-orang barbar atau orang-orang Berber. Cuma sangat disayangkan kalau kita membaca literatur atau sejarah, baik film ataupun komik, sejarah dan lain sebagainya, orang-orang barbar ini kasihan ya, karena dalam sejarah selalu dikonotasikan dengan sifatnya yang jelek, bengis, padahal tidak demikian. Kalau menurut saya sendiri, adanya konotasi ini, munculnya konotasi yang jelek ini, itu muncul dari orang-orang Eropa yang mana mereka sebetulnya merasa kecewa dan marah dan kesal dengan orang-orang Berber, karena dalam sejarahnya memang orang-orang barbar ini adalah orang-orang yang kuat ya, pemberani, yang sulit untuk ditaklukkan, karena dalam sejarah peperangan antara orang-orang Muslim dengan orang-orang yang ada di Andalusia saat itu jarang sekali mengalami kekalahan. Makanya ketika orang-orang Kristiani di sana berjaya, kemudian orang-orang barbar ini dikontraskan dengan orang-orang yang jelek. Karena ketika era Andalusia mengalami kemunduran ya, dari mulai abad ke-11 dan selanjutnya, hingga akhirnya muncul Muluku Tawaif atau kerajaan-kerajaan kecil yang jumlahnya lebih dari 20, tanpa kedatangan orang-orang Berber yang dipimpin oleh Yusuf Taswin dari dinasti Al-Murabitun dan Muwahhidun. Mungkin bisa jadi kejayaan di Andalusia akan berakhir di abad ke-12, bahkan abad 11. Tapi berkat jasa orang-orang Berber ini, mereka datang kemudian menolong kerajaan-kerajaan kecil Muslim yang ada di sana dan berhasil menyatukan kerajaan yang ada di sana. Akhirnya Islam kembali bersatu dan kuat lagi. Akhirnya terjadi konflik lagi, internal dan sebagainya, hingga akhirnya terpecah belah lagi. Hingga satu-satunya dinasti yang masih bertahan saat itu dan muncul kemudian bertahan hingga akhir abad ke-15 adalah dinasti Nasrid yang pusatnya ada di Granada. Selanjutnya ya, kalau secara umum di Maroko juga memiliki musim yang sama seperti di Eropa, memiliki 4 musim. Ya, sekarang lagi musim apa ini, Bre? Ya, musim panas. Ya. Memasuki musim panas ini, Pak. Pagi ini jam segini alhamdulillah matahari udah cerah, nggak perlu pakai jaket. Cocok banget nih buat jogging ya. Ini cuacanya sekitar 20 derajat sekarang. Secara umum juga orang-orangnya di sini welcome ya. Meskipun secara genetik suku-suku yang menyumbang keberadaan orang-orang Maroko saat ini cukup banyak ya. Memang suku utama di sini, suku aslinya adalah orang-orang barbar dari Amazigh, tapi ada juga dari suku Venesia, kemudian ada juga dari Iberians, dari Andalusia, kemudian ada juga dari orang-orang Yahudi, Sephardic, ya memang orang-orang Yahudi yang sudah tinggal lama, yang
2 hari kemarin datang ke Marrakesh. Mereka adalah orang-orang yang dulu memang sudah tinggal lama di sini. Artinya dari segi sejarah, peradaban, tradisi itu di sini kompleks ya. Artinya banyak bersinggungan, bukan hanya orang-orang Muslim saja, tapi antara Muslim dan Muslim juga sudah cukup lama di sini hidup berdampingan. Makanya ketika datang ke Maroko, meskipun Maroko adalah negara yang mayoritas Muslim, hampir 99% Muslim, tapi non-Muslim juga mereka diberikan kebebasan untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Begitu juga tempat ibadah mereka diperbolehkan untuk dibangun. Yang tidak diperbolehkan adalah mereka mengajak orang-orang Muslim untuk mengikuti keyakinan mereka. Itu yang tidak diperbolehkan. Selanjutnya, karena saya sedang berada di kota Rabat, ya mungkin saya akan cerita tentang kota Rabat. Ini sebetulnya kalau bisa masuk itu bagus banget ya, karena ini adalah salah satu situs bersejarah yang memiliki sejarah yang cukup dahsyat, luar biasa. Mungkin kelihatan nggak, Bli? Ya, Bapak Ibu mungkin bisa melihat di dalam banyak sekali, ada banyak tiang-tiang, lebih dari ratusan, sekitar 300 tiang. Jadi ini dulunya ingin dijadikan sebagai masjid terbesar di dunia di zamannya. Jadi area ini dulunya ingin dijadikan masjid, dan bangunan ini pertama kali dibangun itu di akhir abad ke-12. Tepatnya pada tahun 1195 dibangun oleh Raja Yakub Al-Mansur. Ini dinasti ketiga dari dinasti Al-Muhad. Bahkan kota Rabat sendiri dulu dibangun di abad ke-11 dari dinasti Al-Muhad atau Al-Muwahhidun. Pembangunan masjid ini di samping ingin dijadikan sebagai masjid terbesar di dunia saat itu, juga rencananya ingin dijadikan sebagai tempat perayaan atas kemenangan orang-orang dinasti Al-Muwahhidun ketika berhasil memenangkan salah satu peperangan di Andalusia. Namun sayangnya ketika Raja Yakub Al-Mansur meninggal pada tahun 1199, itu menandakan berhentinya pembangunan ini. Karena saat itu ada banyak sekali konflik, kemudian penerusnya juga tidak cakap dan sepandai seperti Yakub Al-Mansur, dan saat itu juga dinasti Al-Muwahhidun telah mengalami kekalahan peperangan Nawas de Toro saat itu di Andalusia, sehingga banyak sekali pasukan-pasukan dari dinasti Al-Muwahhidun yang mati syahid di medan pertempuran, dan banyak juga wilayah-wilayah yang dulunya dikuasai kemudian akhirnya diambil alih lagi oleh kerajaan-kerajaan Kristen. Yang menarik dari dinasti Al-Muhad ini, dulu kekuasaannya bukan hanya di Maroko saja, bahkan sampai ke Andalusia, di Sevilla atau di Sevilla, dalam bahasa Arabnya adalah Isbiliyah. Di Sevilla, bahkan di sana juga dibangun sebuah masjid yang sekarang menjadi masjid, sekarang sudah dialihfungsikan menjadi gereja ya, kalau tidak salah menjadi gereja terbesar ketiga ya. Jadi setidaknya ada 3 bangunan bersejarah peninggalan dinasti Al-Muwahhidun yang dibangun pada abad ke-12. Pertama adalah Masjid Kutubiyah yang ada di Marrakesh. Kalau masjid tersebut berdiri utuh dan sampai sekarang dijadikan sebagai tempat ibadah bagi kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah Masjid Agung di Sevilla yang sekarang beralih fungsi menjadi gereja. Dan yang terakhir adalah Tower Hasan yang ada di samping kiri saya ini. Ini rencananya ingin dijadikan sebagai masjid terbesar, namun sayang sejarah bercerita lain ya. Ini menaranya juga rencananya ingin dijadikan menara tertinggi juga, cuma sayang baru berdiri sekitar separuhnya, sekitar 44 meter. Dan menurut para sejarawan, dari 3 menara tersebut sebetulnya yang memiliki ornamen dan arsitektur yang sangat cantik itu justru ada di sini. Jadi hampir di setiap sisinya kalau kita perhatikan menara di atas itu memiliki ornamen yang berbeda-beda.
cuma sayangnya belum selesai. Dan mungkin yang sering kali ditanyakan ya orang-orang yang datang ke sini, kenapa namanya Hasan Tower, padahal dulu yang bangun adalah dari dinasti Al-Muwahhidun. Karena sekitar 750 tahun setelah dibangunnya masjid ini, pertama kali direnovasi itu di zamannya atau di era Raja Hasan II. Raja Hasan II ini adalah anak dari Raja Muhammad V. Raja Muhammad V ini adalah raja pertama setelah kemerdekaan Maroko yang dulu bertemu dengan Insinyur Soekarno atau Presiden Soekarno. Jadi beliaulah yang meresmikan, sehingga kemudian dibangunlah masjid baru di depannya namanya Masjid Hasan, sehingga dinamakan dengan Tower Hasan. Selain sejarah menarik tentang Andalusia yang ada kaitannya dengan Maroko, tentunya kita juga mungkin bertanya-tanya kenapa harus mengunjungi Maroko. Ya karena Maroko juga di sisi lain memiliki keterkaitan sejarah dengan Indonesia. Artinya jauh-jauh hari sebelum kita semuanya datang ke sini, ternyata presiden pertama kita sudah datang duluan ke sini. Tepatnya di tahun 1960. Dan beliau adalah presiden pertama yang mengakui kemerdekaan Maroko dan presiden yang melakukan kunjungan kenegaraan pertama setelah kemerdekaan Maroko. Di selain ada banyak jasa yang telah disumbangkan oleh Presiden Soekarno kepada Maroko, di antaranya adalah menggalang kekuatan negara-negara dunia ketiga dalam konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung pada tahun 1955. Hal itulah yang mendorong kemerdekaan semua negara-negara Asia Afrika yang belum merdeka saat itu, hingga akhirnya Maroko berhasil merdeka. Artinya dari segi sejarah keterkaitan antara Maroko dan Indonesia sudah terjalin cukup lama dan sampai sekarang masih terus bertahan. Itulah kenapa ketika kita orang Indonesia datang ke sini selalu mendapatkan sambutan yang berbeda dari negara lainnya, karena mereka tahu bahwa Indonesia dan Maroko memiliki sejarah yang luar biasa. Maka jangan heran kalau Bapak Ibu yang mungkin ada yang belum ke sini, ketika ke Kota Rabat tepatnya nanti akan menjumpai jalan yang namanya Jalan Soekarno. Itu lokasinya tepat berada di jantung ibu kota Rabat, berdekatan dengan parlemen. Jadi tempatnya ini seperti kalau saya lihat itu seakan-akan ini tempat spesial ya, karena berada di jantung ibu kota, berdekatan dengan parlemen, dan tempatnya juga sangat strategis. Jadi jalan tersebut diresmikan langsung oleh Raja Muhammad V dengan Presiden Soekarno sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan kepada Presiden Soekarno. Jadi di Kota Rabat selain Hasan Tower ini, kemudian ada juga Jalan Soekarno, ada juga Kasta Odaya. Kasta Odaya ada di belakang saya sebetulnya, dekat sekali, berdekatan dengan Samudra Atlantik. Dulu di situ dijadikan sebagai tempat penampungan para imigran yang datang dari Andalusia di awal abad ke-16, bertepatan dengan Reconquista, di mana ketika Islam di sana berhasil dikuasai semua oleh orang-orang atau kerajaan-kerajaan Kristiani, seperti yang kita ketahui, orang-orang Muslim atau selain orang-orang Kristiani di sana yang tinggal di sana diberi dua pilihan, antara masuk agama mereka atau mereka harus keluar dari wilayah Andalusia, karena kalau tidak akan dibunuh. Sehingga tidak sedikit orang-orang yang pindah atau hijrah ke Maroko, bukan hanya orang Muslim, tapi juga orang-orang Yahudi. Jadi di sana ada base camp-nya, namanya Kasta Odaya, itu juga merupakan salah satu benteng ya yang dulunya dijadikan sebagai benteng pertahanan atau militer dari dinasti, mulai dari zaman Romawi, kemudian dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Jadi kalau secara geografisnya Maroko ini sebelah timur itu berbatasan dengan Samudra Atlantik, kemudian selatan itu berdekatan dengan Mauritania, di sebelah barat berdekatan dengan Aljazair, dan di utaranya itu berdekatan dengan Laut Tengah atau Mediterania, yang sangat dekat sekali dengan Spanyol, sekitar 13 km lebih lah. Atau kalau perjalanan menggunakan ferry kurang lebih sekitar 1 jam itu sudah sampai ke Andalusia. Makanya sangat tepat sekali kalau perjalanan nampak jelas sejarah
atau peradaban Andalusia itu digabung antara Maroko dengan Spanyol, begitu juga dengan Portugal, rutenya sangat pas sekali. Dan secara keterkaitan sejarah juga semuanya nyambung ya, karena peran orang-orang Berber itu tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan Islam yang ada di Andalusia. Meski yang menyebarkan Islam pertama kali ke Afrika, kemudian yang mendorong ke Andalusia adalah orang-orang Arab. Selain mungkin kalau waktunya sudah kebanyakan, ya, bilang aja Pak. Ini penjelasan yang sangat luar biasa, Mas Kus. Ini adalah tata sejarah, dan di sini ada beberapa pertanyaan di chat ini yang ingin ditanyakan ke Mas Kus. Apakah untuk ke Maroko ini kalau vaksin sekali apa 2 kali sudah bisa, atau berapa kali vaksin bisa dilakukan? Lalu inilah saya konklusikan ya pertanyaan, nanti sekalian dijawab saja. Apakah nanti di restoran sana siang malam buka gitu kan ya? Ini pertanyaan di chat yang disampaikan oleh peserta dari webinar ini. Tapi sebelum Mas Kus menjawab ini, saya ingin sampaikan kepada para peserta siapa lah yang namanya Mas Kus ini? Siapa beliau ini? Mas Kus ini lengkapnya adalah Mas Kusnadi. Beliau ini lahirnya di mana? Di negara Brebes, kota Brebes. Ini usianya bareng sama saya itu, tahun 86 lahirnya. Waduh. Beliau adalah jangan buka kartu Pak, malu Pak. Sekarang ini sedang menyelesaikan program S3 di Maroko. Jadi ini belum masih tinggal dulu, pertama bilang sama saya, nanti jodoh ini saya belum tahu, belum gitu kan ya. Itu mengenai Mas Kus nanti. Beliau tinggal di Maroko sejak tahun 2010, dan sejak tahun 2014 hingga sekarang itu beliau menjadi profesional guide di Maroko. Ini beliau sudah sangat luar biasa mengenai Maroko. Dan kami persilakan menjawab pertanyaan di chat itu, Mas Kus. Baik Pak Toro. Ya, untuk pertama terkait vaksin yang diperbolehkan untuk tidak karantina itu bagi mereka yang sudah vaksin 2 kali. Kemudian harus menyertakan surat vaksinnya juga. Itu yang pertama. Kemudian di samping menyertakan surat vaksin juga harus menyertakan surat tes PCR negatif ya. Itu tidak harus karantina, boleh langsung ikut tur gitu ya. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaan apa yang kedua Pak? Kedua itu apakah restoran buka siang dan malam itu? Ya, alhamdulillah sekarang restoran semuanya sudah, ya tempat-tempat hiburan dan semuanya sudah normal lagi, tempat wisata juga sudah boleh buka semua, mulai dari jam 6 sampai jam 10 malam, jadi artinya waktu aktivitas sudah kembali normal. Jadi untuk restoran dan tempat wisata nggak perlu khawatir. Ya sebetulnya ada nilai plusnya juga kalau datang sekarang karena tidak terlalu ramai ya. Kita jalannya lebih santai. Tetap kita juga nanti di jalan, di restoran, di hotel kita harus mengikuti protokol kesehatan di sini ya, prokes di sini seperti menggunakan masker. Ini tadi saya udah izin ada polisi di samping, sengaja nggak pakai masker karena memang lagi sepi ya. Tapi di ada beberapa tempat yang memang harus wajib menggunakan masker ya, seperti ini kan dekat dengan taman umum, ini biasanya kalau siang ramai. Begitu juga nanti di transportasi umum juga mereka harus wajib pakai masker atau di kantor, tapi kalau di luar itu nggak wajib. Satu lagi nih Mas Gus, di setiap wisata apakah ada kursi roda yang bisa harus dibawa atau di sana disediakan? Kursi roda di objek wisata? Tidak ada. Jadi kalau kita butuh kursi roda, biasanya kita dulu sebelumnya. Jadi kita nanti dari sini kita mengusahakan ketika butuh di mana nanti ada di situ. Baik, terima kasih Mas Kusnadi yang telah menjelaskan mengenai turnya di Maroko, sejarah-sejarah yang terjadi di sana. Dan ini sebelum saya kembalikan ke Bang Edi Hamdi, biasa di akhir sesi ini ada satu pertanyaan yang nanti pertanyaan ini akan dapatkan hadiah. Jadi hadiahnya ini ada nanti berupa ada koper, ada sajadah, ada Al-Quran. Jadi bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini dengan benar, maka akan diberikan hadiah. Tentunya yang jawabannya benar. Pertanyaannya adalah, siapakah penakluk
Andalusia? Nanti Mas Kus yang jawab. Siapa yang peserta yang mau menjawab ini? Heni bin Ziyad. Saya. Siapa? Siapa Heni. Tarik bin Ziyad. Tarik bin Ziyad. Tarik bin Ziyad. Mana Mas Kus? Ya, ini ya kalau pertanyaan tadi siapa, ya sebetulnya ada banyak tokoh ya, tapi yang memang lebih terkenal adalah Tariq bin Ziyad. Ya, mungkin nanti, kalau siapakah Panglima gitu ya? Kalau Panglima ya tentunya adalah Tariq bin Ziyad. Tapi ya bolehlah, betul lah Tariq bin Ziyad. Karena ini beliau adalah Panglimanya ya, yang pertama kali masuk ke Andalusia membawa pasukannya yang berjumlah 7.000 orang. Selamat buat Ibu Heni. Ibu Heni. Jadi nanti Mabruk. Terima kasih. Terima kasih Pak Kusnadi. Salam kenal. Salam kenal juga Ibu Heni. Bang Edi, terima kasih Mas Kus atas waktunya untuk menyampaikan destinasi di Maroko. Kembali ke Bang Edi. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Salantoro. Sebelum kita ke Mr. Yasin, saya ingin mengulangi lagi. Islam dapat menaklukkan Andalusia pada tahun 711. Pada tahun 1086, Islam di Andalusia hampir runtuh. Kalau saja tidak ada pertolongan dari Al-Murabitun yang tadi disebutkan oleh Mas Kusnadi. Jadi Maroko namanya dulu bukan Maroko, tapi Al-Murabitun. Al-Murabitun dan Al-Muwahhidun lah yang dapat membantu umat Islam berjaya kembali di Andalusia. Itu tahunnya pada abad ke-11. Baru kemudian setelah mundurnya Al-Murabitun dan Al-Muwahhidun, maka runtuhlah umat Islam dan negara atau kota terakhir yang hancur itu adalah Granada pada tahun 1492. Tapi skenario Allah luar biasa. 30 tahun atau 40 tahun sebelum hancurnya Andalusia Islam di Andalusia, maka lahirlah penguasaan Islam di Konstantinopel pada tahun 1453. Artinya sebelum runtuhnya Andalusia, Islam berjaya di Spanyol, di Turki, yaitu di Konstantinopel melalui Muhammad Al-Fatih, ya, dinasti atau generasi yang ke-7 setelah Ottoman atau di zaman Utsmaniyah. Nah, sekarang saya ingin mendengar langsung di mana Mr. Yasin saat ini berada di kota terakhir di mana Islam berakhir di kota Granada. Silakan, Mr. Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasin. Semoga semua sehat walafiat. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Pak Ustadz Edi Hamdi untuk diatur konferensi ini. Alhamdulillah. Saya sudah rindu banyak tamu-tamu Indonesia. Sudah lama tidak bisa berbicara dengan tamu-tamu Indonesia. Jadi mohon maaf ya, kalau bahasa saya pasti kurang banyak. Pasti banyak kata-kata yang saya salah ya. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu. Insyaallah saya coba yang terbaik. Alhamdulillah. Insyaallah kita bisa mulai. Nama saya Yasin. Saya tinggal di Spanyol. Sekarang di kota Granada. Yang Pak Hamdi ya sudah mention. Dan baru sekarang saya berada di tempat Alhambra. Bisa lihat sedikit ya. Oke, ini view-nya. Ini menara-menara di Qasr Alhambra atau Madinat Alhambra atau Istana Alhambra. Dan depan saya, Bapak dan Ibu bisa lihat rumah-rumah putih ya. Itu rumah-rumah di kota Granada, depan Alhambra. Dan di belakang saya ini ya adalah matahari, mohon maaf. Ini baru mulai, baru mulai harinya. Itu adalah Istana Alhambra. Jadi kita berada sekarang di tempat terakhir di Islam. Tapi sebelum nanti insya Allah bisa saya jalan sedikit, bisa lihat lebih tempat di Alhambra ini. Tapi sebelumnya insya Allah kita bisa mulai sedikit sejarah saja dari awal. Kita sudah dengar dari Pak Ustadz Edi Hamdi dan juga
dari Pak Kusnadi, Islam sampai di Andalusia ini pada tahun 711 ya. Tapi saya lebih suka to say ya, Islam sampai di sini pada tahun 92 Hijri. Itu penting ya. Kita pikir 711 tapi itu Masehi. Lebih baik pikir tahun Hijri 92. Itu artinya apa? Artinya 80 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Artinya banyak sahabat masih hidup dan banyak tabi'in masih hidup. Artinya Islam sampai di Spanyol, di Andalusia ini dengan banyak tabi'in. Banyak tabi'in kita tahu tiba di Andalusia ini. Salah satu kita sudah kasih namanya ya, Musa ibn Nusair. Musa ibn Nusair yang adalah gubernur ya di Maroko. Pak Ustadz Edi Hamdi sudah kata dari dia ya. Musa ibn Nusair itu tabi'in. Tabi'in artinya belajar dari sahabat-sahabat. Musa ibn Nusair tidak tabi'in biasa, tapi dia anak angkat dari sahabat terkenal namanya Khalid bin Walid. Subhanallah. Khalid bin Walid, anak angkat dia namanya Musa ibn Nusair. Dia bawa Islam bersama Tariq bin Ziyad di Andalusia ini. Karena itu, alhamdulillah Islam yang mereka bawa sini masih fresh, kualitas top. Masih ada banyak koneksi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tabi'in yang bawa Islam di Andalusia ini. Karena itu Islam bisa naik dari 0% pada tahun 711 sampai 85%. Sudah di tahun 900 tidak sampai 200 tahun setelah Musa ibn Nusair, Islam di Andalusia ini sudah 85%. Artinya budaya di sini, bahasa di sini, architecture di sini, semuanya dalam Islam. Bahasanya Arab, budayanya dari Islam, apalagi ilmu-ilmu dari Islam. Semuanya adalah di Andalusia ini. Dan Andalusia adalah kerajaan paling terkenal di seluruh Eropa. Pada waktu itu, semua raja-raja Eropa mau kirim anak-anak mereka belajar ilmu-ilmu di Andalusia ini. Di salah satu kota yang terkenal, Cordoba atau Cordoba, yang adalah di Andalusia ini. Jadi itu penting ya untuk pikir Islam sampai di sini tahun 92 Hijri. Baru Islam mulai sudah sampai di Andalusia ini. Karena itu kualitas yang kita bisa belajar di buku-buku ya, ulama-ulama dan wali-wali yang dulu hidup di Andalusia ini kualitasnya top. Subhanallah. Kita bisa belajar banyak dari mereka. Insyaallah dari tahun 711 itu adalah 800 tahun sampai 1492 kota Granada ini. Dan ada 3 kota yang paling terkenal di Andalusia ini. Pasti semua Bapak dan Ibu yang adalah di meeting ini tahu 3 nama kota adalah yang pertama Cordoba atau Cordoba, yang kedua Sevilla atau Sevilla di bahasa Indonesia, Ishbilia kalau bahasa Arab Bapak dan Ibu, Ishbilia. Dan yang terakhir paling terkenal kota Granada atau Alhambra. Kalau kita kata Alhambra itu juga kota dalam kota Granada. Jadi kerajaan dulu namanya Granada atau Gharnata dalam bahasa Arab. Kenapa 3 kota ini paling terkenal yang kita harus lewat dalam tur-tur yang kita insyaallah akan ada di Andalusia ini? Harus lewat 3 kota ini karena dulu 3 kotanya Cordoba, Sevilla dan Granada itu ibu kota Islam
di Andalusia ini. Yang pertama Cordoba. Cordoba itu ibu kota Andalusia dalam 300 tahun pertama. Jadi dalam kota Cordoba kita bisa lihat arsitektur dan bangunan-bangunan yang paling terkenal di Andalusia, namanya Masjid Cordoba. Masjid Cordoba, Medinat Az-Zahra, Jembatan Rumawi, Calahorra Tower, adalah banyak bangunan dari waktu Islam. Masjid Cordoba itu kita bisa sedikit kata di Masjid Cordoba itu adalah masjid paling besar pada abad ke-10. Pada tahun 1000, masjid terbesar di dunia adalah di Andalusia. Namanya Masjid Cordoba. Lebih dari 30.000 orang bisa sholat dalam masjid itu. Masjid itu terkenal sekarang kalau kita kasih nama, masih namanya masjid atau mezquita dalam bahasa Spanyol. Tapi fungsinya sekarang gereja. Tapi arsitektur dalam masih arsitektur masjid. Subhanallah. Masjid yang fungsinya gereja tapi arsitektur masih masjid. Masih bisa lihat dalam Masjid Cordoba mihrab yang bangun 1000 tahun lalu. 1000 tahun lalu masih ada dalam kota Cordoba itu. Setelah kota Cordoba, kita harus lewat juga kota Sevilla atau Ishbilia. Dalam kota Ishbilia, tempat terkenal adalah dua. Adalah Alcazar atau istana yang istananya dari Raja Kristen, tapi arsitektur lagi dari Islam. Dalam istana itu, istana Kristen, kita bisa baca dalam di dinding-dinding banyak nama Allah, wala ghalib illallah, seperti Alhambra. Karena raja-raja Kristen dulu mau seperti raja-raja Islam. Subhanallah. Itu kualitas Islam di Andalusia dulu. Dan di Sevilla itu ikon yang kedua yang Pak Kusnadi sudah mention, itu adalah Menara Azan. Seperti Menara Hasan Tower yang kita baru lihat, atau Menara Kutubiyah yang adalah di Marrakesh. Adalah di Sevilla ini namanya Menara Giralda atau Giralda. Itu Menara Azan yang masih ada di tempat Sevilla, tempat yang dulu ada masjid, sekarang jadi gereja. Dan dari kota Sevilla kita akan terus sampai kota Granada yang saya berada sekarang. Yang terbaik ikut order begitu ya. Mulai di Cordoba atau Sevilla, nanti Sevilla, dan kemudian selesai di Granada. Karena Granada ini view-nya, arsitekturnya yang paling bagus. Bapak Ibu, saya bicara tapi bisa lihat lagi view-nya yang ada di kota Granada, menara yang ada di Alhambra ini. Bisa jalan sedikit ya? Boleh? Saya jalan lagi? Iya, boleh. Oke. Jadi Bapak dan Ibu bisa menikmati view-nya di Granada ini. Mudah-mudahan semua bisa datang ke sini. Waktu awal insya Allah. Ya, kita bisa jalan sedikit. Bisa lihat menara-menara di kota Granada ini. Dan sebelum saya selesai eksplanasi sejarah sedikit, ada satu hal yang penting untuk kita harus belajar sejarah Islam di Andalusia ini. Kenapa? Karena Andalusia ini, kalau kita lihat semua negara-negara Islam yang sudah lama Islam dan sekarang masih Islam, tidak ada satu negara seperti Andalusia ini yang Islam kuasa teriaya dan lama dalam kerajaan Islam, dan akhirnya Islam selesai dan tidak ada. Subhanallah. Kalau di Andalusia ini ada kerajaan Islam 800 tahun, tapi sekarang tidak ada.
kerajaan Islam lagi. Itu ya karena banyak hal seperti Pak Hamdi sudah mention, seperti mereka hubud dunia, mereka cinta dunia, atau mereka tidak masuk sunnah Rasulullah. Ada banyak hal kenapa mereka hancur ya, kenapa mereka jatuh Islam di sini. Tapi juga adalah inkuisisi namanya, itu planning. Mungkin Pak Hamdi bisa bantu saya untuk bahasa. Ada planning dari gereja untuk dibersihkan Islam dari negara ini, dan akhirnya mereka sukses. Jadi kita harus belajar bagaimana kita tidak seperti itu lagi. Di mana-mana kita ada, kita harus belajar kenapa orang di Andalusia jatuh, kenapa orang di Andalusia, Islam di Andalusia jatuh. Dan kalau kita belajar itu, kita tidak pakai itu lagi. Bisa ngerti? Mohon maaf, bahasa saya tidak. Ya, lanjut. Tidak baik. Iya. Jadi insya Allah Bapak dan Ibu bisa lihat arsitektur Alhambra. Kita bisa eksplanasi ini sedikit juga. Ini Bapak dan Ibu adalah depan kita pintu utama tertua di Alhambra. Tidak terlalu besar, karena ini yang paling tua di Alhambra ini. Kalau Bapak Ibu lihat baik, di atasnya ada kunci dan ada tulisan Arab ya. Kuncinya artinya miftah ya, fathah, atau pembukaan Islam dalam tanah ini. Karena itu adalah atas pintu sultan dan atas kunci. Ini susah lihat dari HP pasti atau dari laptop, tapi adalah ayat-ayat 3 ayat-ayat yang pertama dari suratul Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Dari sini kita boleh masuk yang daerah istana Alhambra ya. Ini daerah dulu banyak rumah-rumah dan istana-istana. Sekarang Bapak Ibu pasti bisa lihat tidak ramai ya. Sedikit orang jalan, bisa lihat sedikit sini. Sekarang Alhambra tempat paling ramai di Spanyol ini, tapi sekarang lebih santai karena visitor di sini paling semua adalah dari Spanyol. Tapi kalau sekarang sudah mulai datang orang dari luar, paling banyak dari US. Insyaallah dari sejarahnya itu saja. Kalau ada pertanyaan untuk sejarah, silakan. Atau ya. Pak Sahlan, izin pertama. Iya. Oke, terima kasih Pak Yasin. Jadi ini pengantar dari beliau mengenai Andalus ya, mengenai Andalus, kota Andalus, negara yang sekarang kita kenal dengan Spanyol. Dan kami berikan kesempatan kepada para peserta webinar untuk bisa menanyakan mengenai dari Mr. Yasin. Oh ya, sebelum Mr. Yasin menjelaskan mengenai hal ini, saya ingin sampaikan dulu siapa beliau ini. Namanya beliau ini adalah Pak Yasin ya, jadi kita nyebut seluruhnya Mr. Yasin. Dan beliau ini dari Ilim Tour, tour yang ada di Spanyol Pak ya. Beliau kelahiran dari Venezuela, jadi Amerika Latin. Iya. Luar biasa, bahasa Indonesia sangat luar biasa, dan beliau sudah berkali-kali datang ke Indonesia, jumpa dengan Pak Edi Hamdi dan kawan-kawan yang sekarang tentunya ini beliau siap untuk membantu teman-teman nanti apabila ada satu kunjungan baik ke Maroko dan Spanyol ke Andalusia. Ya, kami persilakan pertanyaan pertama. Sahlan, Pak Eni. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Yasin? Kabar baik, alhamdulillah.
Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi ya. Dulu itu kita bertemu di Bekasi dengan Pak Edi Hamdi ya. Udah lama sekali. Oh iya, masih ingat di Bekasi. Pada tahun 2015 ya. Ya, lebih kurang. Ya, Insya Allah secepatnya nanti bersama Pak Edi Hamdi ke Andalusia ya Pak Edi. Ya, langsung Mbak Eni. Ya, silakan. Ya, baik. Pak Yasin, pertanyaannya apakah di Spanyol sekarang ini ada Islamofobia, terutama untuk orang-orang yang memakai hijab gitu Pak? Pertanyaan sih cuma satu aja. Terima kasih. Oke. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Jawabnya cepat, tidak, Bu. Oh, alhamdulillah. Tidak ada. Iya, alhamdulillah. Kalau orang di sini, alhamdulillah orang Spanyol, kalau ada yang sudah datang ke sini, sudah lihat orang Spanyol, orang muda dan santai dan juga orang baik. Alhamdulillah. Orang di sini sudah biasa lihat ibu-ibu dari Maroko yang pakai hijab. Kalau di sini percentage di orang Maroko banyak. Jadi biasa sekali di sini lihat ibu-ibu pakai hijab. Alhamdulillah di sini tidak ada Islamofobia atau seperti itu. Lebih kalau 20 tahun lalu, kalau di sini susah dapat restoran halal, susah dapat tempat sholat, susah lihat orang Muslim di jalan-jalan. Kalau sekarang mudah dapat di setiap kota adalah restoran halal. Setiap kota ada masjid atau musholla, kita bisa sholat. Dan hampir di semua kota adalah komunitas Islam. Kecil saja, tapi masih ada. Jadi Islam di Spanyol ini sudah naik. Kalau 50 tahun lalu, Islam di sini mungkin 0% atau 0,5%. Kalau sekarang, alhamdulillah, Islam di sini sudah naik sampai 4%. Itu artinya 2 juta ya, 2 juta orang Muslim kalau di Spanyol ini. Jadi alhamdulillah kalau mereka lihat ibu pakai hijab atau bapak pakai songkok, mereka suka lihat. Dan iya gitu saja ya. Santai di sini alhamdulillah dan aman. Ya, baik, terima kasih Pak Yasin. Sama-sama Bu. Terima kasih Mbak Eni. Terima kasih Pak Yasin. Dan di chat ada pertanyaan masih Pak Yasin. Jadi untuk pergi ke Andalus itu, adakah harus karantina, kemudian ada isolasi atau bagaimana untuk bisa ke sana? Iya, oke. Kalau situasi sekarang, alhamdulillah sudah baik. Kalau di tempat jalan, sudah lihat saya tidak pakai masker karena sudah tidak wajib ya, sudah hanya ada orang yang masih pakai masker karena mereka mau, tapi hanya harus pakai masker dalam tempat publik, artinya ya dalam hotel harus atau dalam toko-toko itu harus pakai masker, tapi di luar tidak. Apalagi untuk masuk ke Spanyol, kalau sudah punya vaksin, kalau saya nggak salah 1 vaksin sudah cukup, itu sudah bisa masuk. Atau kalau punya PCR juga negatif PCR ya tes juga bisa masuk. Jadi dari musim panas ini pemerintah Spanyol, gubernur Spanyol sudah buka tempat Spanyol untuk turis dari seluruh dunia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi ya itu kalau sekarang mudah-mudahan waktu depan situasi kondisi lebih baik. Tapi sekarang sudah Bapak dan Ibu bisa lihat saya akan sudah ada grup-grup yang jalan, sudah ada visit normal di Alhambra ini dan di seluruh Spanyol ini. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Satu lagi nih di chat Pak Yasin, bulan apa yang paling bagus untuk bisa ke Andalus? Apa? Mohon maaf. Bulan apa yang paling baik, yang paling bagus untuk ke Andalus? Yang paling bagus untuk Andalusia ini, artinya tempatnya atau tempat wisata itu? Bulan. Bulan apa? Oh, bulan. Mohon maaf. Bulan apa? Bulan terbaik untuk datang ke sini itu kalau yang baik itu adalah Maret dan juga Oktober. Maret, Oktober itu cuacanya bagus.
juga boleh kalau mereka suka lihat salju dan tidak ada masalah dengan dingin, bulan Januari atau Desember juga bagus sekali. Ya, itu yang bagus ya. Jadi bulan-bulan itu ya. Iya. Bulan Agustus mungkin tidak baik karena panas. Dan Indonesia sudah panas ya. Iya. Pak Salam. Ya, silakan Pak Yudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Yudi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mr. Yasin, saya ingat itu yang terakhir ke Spanyol Februari sebelum pandemi ya, sebelum corona ini. Ya. Benar. Saya kan sempat dikenalin sama Mr. Yasin sama Ibrahim Fernandes di Sevilla itu. Oh yes, benar. Saya kan bawa rombongan dari alumni ITB waktu itu kan, dan sempat kita kumpul donasi untuk salah satunya untuk membangun masjid di Sevilla itu. Kondisinya sekarang gimana pembangunan masjid di Sevilla itu? Oh masih ada, alhamdulillah. Masjidnya sama aja. Mereka punya proyek besar itu masih on the way. Tapi masjid yang kita lewat, ya masih ada di sana dan alhamdulillah komunitas masih baik di sana. Tempatnya saya lewat seminggu kemarin saya lewat sana dan bagus tempatnya. Ibrahim Hernandez masih ada di sana dan komunitas ya masih aktivitas masih banyak. Nah, itu untuk info aja ya. Ibrahim Fernandes itu mualaf mantan model itu. Sekarang dia pejuang dakwah di Sevilla. Iya. Sebelum saya selesai, saya juga mau kasih terima kasih banyak untuk Pak Ustadz Edi Hamdi ya, karena dia sudah dari tahun 2016 ya, 2016, alhamdulillah dia sudah diatur farm trip ke Andalusia ini. Dia sudah bawa banyak grup ke sini, dia sudah promo Andalusia, kuat sekali dengan saya, alhamdulillah. Dan sekarang saya bisa lihat lagi, kuat lagi mau promosi Andalusia ini, tempat yang penting, tempat yang insya Allah semua orang-orang yang dari Indonesia bisa datang ke sini. Terima kasih banyak Pak Edi Hamdi dan semua travel yang sudah bawa grup ke sini. Mudah-mudahan bisa bawa banyak grup lagi dan bisa ketemu banyak kali lagi, insya Allah. Amin. Pak Yasin. Iya. Ini sebelum mengakhiri, ini ada pertanyaan yang nanti tolong Pak Yasin jawab. Ini untuk peserta, karena ini pertanyaan ini akan dapatkan hadiah yang sebesar Pak. Pertanyaan, Bang Edi mau menyampaikan, monggo Bang Edi. Apa tuh? Ngasih pertanyaan ke peserta, satu pertanyaan ini. Oh, pertanyaan. Ya. Tahun berapakah Islam dapat menaklukkan Andalusia atau membebaskan Andalusia? Sekali lagi, membebaskan, bukan menaklukkan ya. Karena tadi ada chat dikiranya Islam menaklukkan dengan perang. Sebenarnya bukan ihtilal bahasa Arabnya, tapi iftitah, fath, dari pembebasan. Karena raja yang zalim, maka Islam mencoba membebaskan negara Andalusia. Pada tahun berapa Islam pertama kali masuk ke Andalusia? Itu mungkin pertanyaannya. Dipersilahkan dijawab. Iya, yang menjawab akan kami berikan hadiah. Dan hadiahnya bisa diambil langsung di sekretariat Himpuh. Ya, izin menjawab. Siapa? Izin menjawab. Hamzah. Ustaz siapa ini? Hamzah dari Nur Ramadan Wisata tahun 711 Masehi atau 92 Hijriah melalui Tariq bin Ziyad. Ya. Gimana Bang? Gimana Mr. Yasin? Mr. Yasin, benar? Iya. Jadi dia pertama kali orang Islam masuk sini. Itu pertanyaan atau? Lihat tahunnya. Iya. Kalau official benar ya, kita bisa kasih kata 711 atau 90
Hijri, tapi ada Dua. Ada tanggal lain yang Islam sudah masuk di sini itu 1 tahun sebelumnya. 710 adalah komisi kecil sekali yang inspeksi inspeksi dan inspeksi. Mereka mau dipastikan tempatnya aman untuk Tariq bin Ziyad masuk sana 711. Tempatnya namanya Tarifah. Tarifah itu General Tarif datang Tarif bin Malik datang ke tempat Tarifah itu 710 ya, setahun sebelumnya. Tanggal itu tidak terkenal, sedikit orang tahu itu. Ya. Jadi kita bisa lagi nanya. Ya, official one jadi 711. Kalau mereka datang ke sini saya juga bilang 711 karena kalau tidak mereka bingung nanti. Betul jadi pertanyaan Pak Yasin ya? Iya, betul. Ya, nanti Pak Hamzah bisa ambil hadiahnya di Himpuh Pak Hamzah ya. Hubungi nanti panitia untuk bisa ngambil hadiahnya. Saya persilakan. Ada pertanyaan Jazakumullah khairan katsiran. Apa? Ya. Ayo Ibu, kita mau bertanya. Boleh mohon informasi Pak. Land arrangement di Andalus dan Maroko siapa Pak? Dari TV. Oh, pertanyaannya adalah siapa yang mengarrange LA di Andalus, di Maroko dan Spanyol? Bukan, land arrangement-nya di sana. Land arrangement travelnya di sana siapa kalau boleh tahu? Oke, silakan Kang Edi. Ya itu Mr. Yasin dari ILIM. Karena kebetulan beliau seorang Muslim dan kita membutuhkan makanan yang halal, beliau menjamin makanan halal. Kemudian beliau juga berpengalaman dan asli berpenduduk tinggal di Granada. Jadi kita selalu bekerja sama dengan ILIM Tour di Spanyol dan dengan Kusnadi di Maroko, mahasiswa. Itu mungkin. Oke, baik. Kemudian untuk visanya, berarti visa Spanyol masuk Schengen ya Pak? Schengen. Oke. Tuh, Prananda. Pak Hamdi, Pak Hamdi mau nanya sedikit dong. Lanjut Pak. Lebih jelas, kita mengenal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita mengenal kawasan dikatakan Andalusia. Sebenarnya meliputi wilayah mana saja sih kawasan Andalusia sekarang? Karena kalau kita kota-kota terpecah-pecah menjadi beberapa negara. Jadi mungkin bisa diperjelas kenapa kita katakan kawasan Andalusia itu kan hanya sebagian dari Spanyol kan? Itu mungkin pertanyaannya. Tadi saya sudah jawab ya, Pak Moderator. Saya sudah terangkan bahwa Andalusia itu terdiri dari Portugal, atau semenanjung Iberia, terdiri dari Portugal dan Spanyol. Ya, itu Andalusia zaman dulu ya, sebelum menjadi Spanyol. Itu tapi tidak termasuk Barcelona kan? Masuk Barcelona kan zaman Abdurrahman Ad-Dakhil atau sebelum itu Tariq bin Ziyad. Itu bisa masuk ke sana, ke Zaragoza dan Barcelona. Sampai dengan selatan Prancis. Oke. Ya, Prancis. Oke, makasih. Ya. Mungkin Yasin bisa tambahkan? Iya, boleh. Benar. Benar itu ya, 100 buat saya. Ini boleh bertanya nggak saya? Ya, silakan Pak. Ini saya mewakili ada beberapa agent di sini yang japri saya. Dia mengatakan sudah ada beberapa kali mencoba Mr. Yasin, cuman tidak ditanggapi atau belum di-reply untuk minta paketnya. Bagaimana itu Mr. Yasin? Yasin sibuk. Halo. Ya. Yasin, how are you? Alhamdulillah. Apa kabar Bunda? Ya, baik, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah, sehat. Saya minta maaf untuk kemarin itu kalau saya nggak salah pertama kali sebanyak-banyak grup dari Indonesia mulai datang ke Spanyol. Sebelum tahun-tahun kemarin, 2 tahun kemarin, tidak ada banyak grup dari Indonesia datang ke Spanyol. Kalau guide yang bisa berbahasa Indonesia di Spanyol ini masih kurang. Saya minta maaf.
Kalau di sini, alhamdulillah saya boleh. Saya punya dua guide lagi yang bisa berbahasa Indonesia dan bagus. Kalau guide di grup saya tidak bisa guide biasa. Kalau guide biasa, grupnya lewat Spanyol, kasihan tidak dapat semua experience yang kita harus kasih ya. Jadi kalau di sini guide-nya Indonesia, saya bisa hitung maksimal 3 yang bisa berbahasa Indonesia. Jadi saya minta maaf karena hampir semua grup Indonesia yang datang ke Spanyol ini saya bawa. Dan benar, saya coba reply semua email dan semua permintaan, tapi ada banyak delay ya. Iya. Ada banyak delay. Alhamdulillah kalau sekarang office kita lebih bagus. Kita juga punya staff Indonesia dalam office kita, namanya Lady, yang bisa reply semua email dalam bahasa Indonesia kalau Bapak dan Ibu mau. Dan insya Allah mudah-mudahan semua request-nya akan datang. Kita akan kasih reply dalam waktu dekat sekali, insya Allah, cepat sekali, insya Allah. Thank you, Mr. Yasin. Gak apa-apa, bukan ke saya aja. Ada beberapa nonton itu. Tadi ada yang mau bertanya. Webinar juga, cuman saya. Terima kasih, Mbak. Ya, oke. Saya minta nomor telepon dan emailnya Pak Yasin, Pak. Nanti di Himpu kali ya. Langsung ke Himpu. Iya, nanti boleh share di sana insya Allah. Nanti Assalamualaikum Pak Ustadz Zalantoro. Aku sudah raise hand nih udah lama. Dengan Uce Ripana Wisata. Oh, Pak Uce ya. Pak Uce mau bertanya? Iya, aku mau tanya ke Pak Yasin atau Pak Hamdi juga boleh. Itu kan Alhamdulillah itu lokasinya di kota Granada ya? Ya. Berarti bagian dari negara Spanyol ya? Iya. Apakah khusus untuk Granada atau provinsi yang ada di wilayah Granada itu, karena mungkin banyak mayoritas Muslim di situ, apakah mendapat otonomi khusus seperti di Indonesia, Aceh, kan? Bagaimana? Demikian pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Uce. Jadi pertanyaannya Pak Edi, Pak Yasin, apakah di sana itu ada otonomi khusus gitu kan? Karena kan negara itu kan minoritas ya, ibaratnya itu. Apakah ada otonomi khusus seperti halnya kalau di Indonesia itu di Aceh misalnya seperti itu? Silakan Pak Edi dengan Pak Yasin. Ya, saya jawab Pak Handi. Ya, jawab. Oke, ya kalau di Spanyol ini tidak ada satu kota atau satu provinsi yang Islam mayoritas ya. Juga di Granada ini, alhamdulillah Islam banyak, kira-kira 10%, tapi masih 10% Pak. Kalau yang tidak Islam masih 90%. Iya, jadi kalau di sini ada komunitas kecil, tapi tidak masuk politik. Kalau di politik Spanyol belum ada orang Muslim yang masuk politik Pak. Jadi Bapak harus pikir Islam di sini masih muda sekali, baru mulai 30 tahun lalu ya. 30 tahun saja. Kalau Indonesia sekarang sudah punya 500 tahun, 600 tahun kira-kira. Kalau di sini baru mulai lagi 30 tahun lalu. Jadi kalau di sini komunitas masih kecil, belum masuk politik, hanya asosiasi ya, hanya asosiasi. Jadi tidak bisa otonomi ya, otonomi. Tapi alhamdulillah kalau kita mau bikin masjid, kalau ada uang kita boleh, kita tanya izin dari pemerintah kasih izin. Tidak ada masalah. Untuk agama juga di semua sekolah-sekolah, kalau anak-anak Muslim banyak, jadi akan ada agama Islam dalam sekolah publik ya. Insya Allah tahun-tahun depan situasi lebih baik. Tapi pelan-pelan aja, pelan-pelan saja, Insya Allah. Terima kasih atas jawabannya, Mr. Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang bertanya, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya sekalian kenalan.
Ini sama Pak Gunawan ya. moderator. Iya, apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Ini international tour leader. Ini kelas berat nih, kelas berat nih. Apa kabar Pak Edi Hamdi? Baik, alhamdulillah, Bos. Coach Gunawan. Ya, Pak Yasin, apa kabar Pak Yasin? Kabar baik. Terakhir saya ketemu Pak Yasin yang jemput malam-malam sama istrinya sama anak perempuannya masih kecil. Sekarang udah gede ya. Saya bawa grupnya. Udah gede. Udah umur punya berapa? 3. Oh, udah punya 3. Wah, luar biasa. Udah terlalu lama kita nggak ketemu. Ya, Mr. Yasin, saya mau tambahkan sedikit untuk teman-teman itu sekalian ke Portugal. Hanya tambah 2 malam saja dari Madrid dan bisa juga belanja factory outlet ya. Dan luar biasa itu Portugal ya. Betul ya, Mr. Yasin ya. Dan benar, saya mau tanya tentang pandemi ini. Mau tanya bagaimana turis yang datang, apakah saat pandemi ini, saya lihat tadi Mr. Yasin sampaikan bahwa dari Amerika aja yang datang. Apakah dari Asia seperti Indonesia udah mulai pada datang? Dan Tidak. itu bagaimana kalau tidak ada ya? Kalau untuk Belum turis ada. lain ada masalah dengan COVID misalnya, dia terjangkit COVID, apakah pemerintah yang atur atau asuransi yang harus atur, Mr. Yasin ya? Salam buat istrinya ya, sama anak yang pertama. Oh ya, waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Sahlan dan Pak Edi Hamdi dan Pak Budi dan Pak Sekjen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di Portugal bagus. Biasanya kalau tur ke ini, kalau tur ke Andalusia kita gabung bersama 2 malam atau 1 malam di Portugal itu dan lewat FO di Portugal. Harganya bagus di sana. Apalagi kalau turis dari Asia, Malaysia, Indonesia atau Singapura belum datang. Ya, belum, saya tidak pasti pikir karena perminta sana ya, perminta Indonesia atau perminta Malaysia atau perminta Singapura tidak kasih izin ya, belum kasih izin atau susah dapat izin atau dapat visa. Jadi belum datang. Kalau orang US atau orang UK sudah datang ke Spanyol ini, juga orang yang tinggal di negara-negara Arab juga datang dari Abu Dhabi, dari Dubai. Itu tempat-tempat yang vaksinnya sudah banyak. Lebih dari 70 atau 80% populasi sudah divaksin 2 kali. Jadi ya permintaan mereka sudah kasih izin, mereka bisa travel di mana-mana bebas. Kalau di sini sampai sekarang tidak dengar dari kasus untuk turis yang datang dan punya masalah dengan COVID ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua aman. Dan sampai sekarang situasi cukup bagus situasinya di sini. Alhamdulillah. Terima kasih Mr. Yasin. Ya, sama-sama. Kami masih ada waktu, kami persilakan teman-teman yang webinar peserta untuk menyampaikan pertanyaan. Tadi ada Ustadz Miladi, kami persilakan Ustadz Miladi ingin menyampaikan sesuatu. Pak Toro mungkin jawab dulu Pak Toro. Oke. Ada satu pertanyaan, ada 2 pilihan atau 3 pilihan. Kita mungkin pernah coba masuk dari Spanyol ke Maroko. Terkadang suasananya memang ada sedikit perbedaan yang ya kadang ada kondisi bagaimana. Better lebih baik mana? Apakah kita kalau mau nyebrang dari Spanyol Maroko Spanyol atau Spanyol ke Maroko? Itu mungkin satu pertanyaan. Kadang itu satu pilihan saja sih. Dan apa kira-kira yang hal penyebabnya? Karena mungkin perbedaan lokasi, perbedaan kemajuan masing-masing negara berbeda. Jadi kadang ada customer nanya anak dari mana dulu ya. Itu mungkin satu pertanyaan simpel sih, tapi mungkin perlu kita ketahui. Saya bisa bantu. Silakan Pak. Buat teman-teman, kalau mau ngurut sejarah, maka sejarahnya itu masuknya dari Maroko. Ya, dari Maroko karena Islam masuk lewat Maroko. Kalau menelusuri sejarah. Nah, kemudian yang kedua, biasanya orang yang ke Spanyol itu pasti belanjanya banyak. Kalau masuk ke Madrid dulu belanja, kalau Granada belanja, nanti naik kapal lautnya berapa juga itu. Berat ya. Itu teknis gitu. Jadi
kecuali di skip Marokonya ambil Portugal dengan Spanyol saja mungkin oke lah. Innya juga saya pikir bagusnya masukin Barcelona, ambil yang jauh dulu, kemudian dari Barcelona ke Madrid mungkin dengan bus atau mungkin dengan kereta tren. Ya, kereta lebih cepat 4 jam sudah bisa sampai di Barcelona, di Madrid. Setelah itu menelusuri perjalanan dan terakhir mungkin di Granada sesuai dengan sejarahnya karena Islam terakhir di Granada, kota Granada. Itu kira-kira. Ya. Boleh tambah Pak Hamdi? Ya, Boleh saya silakan. tambah? Iya. Kalau sekarang biasanya kita gabung ya Maroko bersama Spanyol karena biasanya mudah lewat ya Pak. Sudah tanya lewat naik ferry ya, naik kapal. Betul. Dari Maroko ke Spanyol atau dari Spanyol ke Maroko. Tapi sekarang karena COVID ini ferry tidak jalan Pak. Oh. Iya, ferry belum jalan. Jadi bisa berenang lewat ya? naik berenang saja itu susah dan mahal. Dan jadi kalau sekarang lebih baik kalau tur ke Maroko saja atau tur ke Andalusia ini ke Andalusia dan Portugal saja. Itu yang lebih baik sekarang sampai mereka sudah buka kapal lagi. Kalau ferry sudah buka ya mudah dan bagus untuk gabung Maroko sama Spanyol. Tapi sekarang kita belum tahu kapan ferry-nya dan kapal akan buka lagi. Oke, terima kasih Pak Yasin. Pak Prana, ada tambahan lagi? Silakan pertanyaan. Atau Pak Edi ingin menambahkan lagi? Silakan Bang Edi. Penjelasan. Saya mengundang salah satu restoran Indonesia yang ada di Madrid, yaitu Frankie. Saya nggak tahu sudah masuk atau belum. Frankie di Madrid ya. Beliau adalah salah satu. Yeah. Mungkin bisa menambahkan. Frankie belum masuk kali. Oh, dia ada apa? Ada hal di embasi. Ada embasi ya. Iya, dia sudah info saya sampai mungkin jam 12 dia bisa. Tapi sebelumnya tidak. Dan sekarang masih jam 9.50. Jadi dia sibuk di embasi. Iya. Tapi ya, boleh kita bicara dari restoran dia. Alhamdulillah. Kalau saya ya, itu restoran terbaik di semua Spanyol ini. Iya. Benar sekali. Alhamdulillah. Akhirnya itu setelah beberapa tahun kita bawa grup Indonesia, akhirnya ada Pak Frankie ini yang buka restoran Indonesia di Madrid. Waduh, semua grup Indonesia setelah 10 hari tidak dapat makanan Indonesia sampai Madrid, masuk restoran itu senang sekali semua. Ya. Sudah rindu rendang. Alhamdulillah. Jadi restoran itu bagus dan kita semua grup bawa di Spanyol ini harus lewat restoran Pak Frankie itu namanya Sabor Nusantara. Itu artinya rasa Nusantara. Pak Hamdi, tapi ada sedikit menarik. Jadi katakan kalau kita melalui bus itu pakai bus dari Madrid ke Barcelona ke Madrid itu kan cukup hampir 1 harian ya Pak ya? Setengah hari. 12 jam. 12 jam. Iya. Saragossa kalau saya nggak keliru kan cukup lama. Lewat Saragossa. Iya, tapi kalau kita memakai kereta kan cuma 4 jam. Menurut saya agak sayang kalau kita menggunakan bus ya, karena kita mungkin bisa banyak efektif waktu bisa ke kota kecil lagi yang di dekat Madrid. Toledo ya. Toledo ke sana. Toledo itu bisa 1 hari Pak. Ya, maksudnya gitu. Tapi aktivitas waktu kita habis dipegang dengan bus barangkali kan di Saragossa juga tidak banyak hal yang untuk menarik. Itu satu barangkali. Cuma apakah memang ada nggak teknis untuk bawa barang? Kalau kita naik train itu mungkin bagasi kita kan kadang lumayan berat tuh bawaannya gitu loh. Itu mungkin teknis aja sih. Makasih. Baik, terima. Ya. Saya begini, tren juga kan ada tempat bagasinya cukup ya. Kita sudah coba. Dari Barcelona ke Madrid. Hanya saja tentunya kita harus mandiri ya. Masing-masing peserta itu membawa koper masing-masing gitu ya. Saya tidak tahu apakah nanti Yasin bisa menyiapkan portage for bag from Andalusia. Kalau porter di Spanyol ini tidak mudah, tapi insyaallah ya kita bisa diatur. Tapi yang baik juga
ya Pak Hamdi dan saya sudah diskusi ini dulu. Dan ya kalau kita dari Barcelona ke Madrid, jadi kalau masuk Barcelona, yang jadi artinya kita naik kereta api dulu, kereta api awal tur. Jadi bagasi-bagasi belum berat. Oh, belum beranak ya? Belum cucu. Iya. Dan iya. Pak, boleh masuk Pak? Sedikit nambah teknis untuk sharing teknis tentang kereta cepat. Oh iya. Di Mas Gus ya? Ya, Pak Mas Gus Andi. Ya, kebetulan alhamdulillah beberapa kali saya bawa grup ya, ketika jadi di Spanyol, menggunakan kereta cepat dari Madrid ke Barcelona. Kalau secara teknis ternyata tidak seribet yang kita bayangkan, karena di sana kita juga bisa sewa porter, satu porter kalau tidak salah itu 3 euro. Jadi kalau kita sewa porter nanti enak, koper-koper semuanya sudah sudah ditaruh di satu tempat di bagasi dalam kereta. Kalau kita mau bawa sendiri juga bisa, ya, teknisnya juga mudah. Nanti biasanya ibu-ibu masuk dulu, yang bapak-bapak berjejer, jadi koper itu kita lempar-lemparan. Jadi nanti langsung masuk ke dalam. Dan nggak ribet intinya. Enak-enak, lebih nyaman. Banyak waktu yang bisa kita gunakan nanti di Barcelona. Itu aja, terima kasih. Lebih bagus, memang harus ke sana ya, mempraktekkan ya Mas. Kalau harus praktek dulu. Tidak ada porter masalahnya. Iya, ada Pak Miladi, ada yang gabung Pak Miladi? Sebelum kami sampaikan, kirimkan ke Pak Ketum. Pak Miladi ada? Pak Miladi? Tidak ada Pak Miladi? Nah, sebelum berakhir ini, Bapak dan Ibu peserta webinar, anggota Himpuh, dan peserta yang lain, hadir di dalam acara ini adalah Ketua Umum Himpuh, yaitu Bapak Budi. Nah, namanya beliau adalah Pak Budi Darmawan. Dengan segala hormat, kami mohon Bapak Budi Darmawan untuk bisa menyampaikan beberapa hal yang ingin disampaikan. Kami persilakan Pak Budi Darmawan, Ketua Umum Himpuh. Baik, terima kasih Pak Sahlan dan seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Budi. Baik. Bapak Ibu sekalian, anggota Himpuh yang saya cintai, ya, apa yang kita lakukan di dalam webinar ini adalah untuk membangun kebersamaan, ya, di mana posisi kita pada saat ini orang semua atau anggota kebanyakan hanya berpikir umroh haji, umroh haji, umroh haji. Padahal Bapak Ibu itu semua adalah biro perjalanan wisata. Mungkin selama ini banyak sekali teman-teman yang baru tidak menyadari akan hal itu. Karena fungsi daripada Biro Perjalanan Wisata kita bisa melakukan perjalanan-perjalanan tur ke negara-negara atau domestik. Nah, kami di sini membuat webinar ini bagaimana membangun, memberikan motivasi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita punya produk-produk lain selain umroh dan haji yang mana dalam kondisi sekarang ini tidak bisa berjalan. Kita masih punya alternatif-alternatif lain. Kalau kemarin kita sudah sampai ke internasionalnya di Akso, kemarin kita juga sudah ke Bangka Belitung, insya Allah dalam waktu dekat juga kita akan melakukan ke Labuan Bajo. Nah, hari ini kita masuk ke Maroko dan Andalusia. Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Yasin, oleh Pak Kusnadi, dan narasumber dari Pak Edi Hamdi, itu menunjukkan bahwa program-program yang akan kita buat dalam bentuk konsorsium. Saya hanya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa kondisi sekarang mungkin idealisme yang selama ini kita sanggup, saya sanggup, kami sanggup, dan segalanya semua agak berbeda kondisinya. Bagi yang tetap sanggup berdiri sendiri, kami persilakan. Tetapi untuk sementara waktu dalam kondisi pandemi dan kondisi ekonomi yang begitu ketat, begitu susahnya, sehingga kalau kita tidak bersama dalam membentuk satu konsorsium himpuh untuk menjalankan produk bisnis dalam tur-tur lainnya, ini agak sulit. Sehingga kami nanti akan membuat produk-produknya dengan kondisi yang terbaik. Dari mana rutenya, baik itu Maroko, apakah juga dengan Spanyol, karena tadi Pak Yasin mengatakan kondisinya ferry-nya belum berjalan. Juga tadi Pak Kusnadi menyampaikan kereta juga tidak sulit, dan alhamdulillah saya juga pernah mengalami hal itu. Dari Granada ke Madrid dengan kondisi yang ada sangat mudah sekali. Nah, ini hal-hal semacam ini adalah gambaran-gambaran yang kita sampaikan bahwa kita punya alternatif lain yang mudah-mudahan membangun motivasi kita untuk kita bisa bersama berjualan kepada
negara-negara Islam yang mengembangkan Islam, ya, baik dari Maroko sampai dengan ke Madrid, khususnya di Cordoba itu, di Granada nanti supaya diatur sedemikian rupa oleh teman-teman dengan para tour operator ya yang berpengalaman. Ya, yang pasti kita akan membuat sesuatu bagian dan itu semua akan kita buka kepada seluruh teman-teman nanti dalam bentuk informasi dari Himpu. Kalau Bapak Ibu nanti perhatikan di dalam websitenya Himpu ataupun informasi Himpu dan segala semua kita akan sampaikan semua. Siapa tour operator baik di setiap negara-negara itu akan kita sampaikan. Jadi bagi mereka yang sanggup untuk berjalan sendiri silakan. Tetapi nanti Himpu akan membuat konsorsium. Ya, sehingga kita semua bisa bersama-sama. Dan bukan hanya bentuk konsorsium dalam berjualan, mungkin juga kita akan melakukan yang namanya fun trip. Ya, fun trip kita akan terbuka untuk seluruh anggota siapapun. Ya, memang ada batasannya first come first pay first serve nanti akan kita lakukan. Kenapa? Karena keterbatasan tempat, keterbatasan penerbangan, keterbatasan yang lain-lain. Tapi intinya bahwa kita akan lebih terbuka dalam kondisi sekarang ini kepada seluruh teman-teman untuk mengajak bersama-sama. Ayo. Bersama kita bisa. Insya Allah seperti itu gambarannya yang kita harapkan. Jadi barangkali tadi kalau Bu Lili bertanya tentang tour operator siapa, insya Allah kami akan berikan informasi itu semua baik yang di Akso, ya di Bangka Belitung, Labuan Bajo maupun ini dengan kondisi di Maroko dan di Spanyol khususnya dengan Pak Yasin dan Pak Kusnadi. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian. Jadi percayalah insya Allah kebersamaan akan kita menguatkan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Pak Haji Budi Darmawan, Ketua Umum Himpuh yang terus bisa memberikan motivasi untuk kita semuanya agar kita tidak hanya melaksanakan umroh haji, tetapi kita juga sebagai BPW, Biro Perjalanan Wisata, bisa mengadakan tur-tur halal ke mancanegara maupun di domestik. Dan ini sesuai dengan waktu, kita sudah pukul 3. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih sekali atas perhatian dari Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta webinar hari ini. Selamat kepada Himpuh yang telah menyelenggarakan ini webinar yang ketiga, dan kepada teman-teman peserta webinar saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diselenggarakan, yang sudah disiapkan, dan kami kembalikan kepada Bang Didin Bagito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salantoro yang sudah memandu webinar kita di kesempatan siang ini. Sangat menarik dan sayang sekali karena keterbatasan waktu kita harus berakhir. Tapi yang jelas ini adalah satu peluang lagi buat kita, terutama yang dikatakan oleh Pak Budi bahwa kita jangan hanya memikirkan umroh haji. Ternyata wisata halal juga banyak yang bisa menjadi peluang kalau kita coba bersama-sama seperti Pak Budi katakan bahwa konsorsium kalau memang tidak sanggup untuk sendiri atau yang sendiri sanggup silakan. Lebih baik bersatu, saya pikir akan lebih kuat kita. Dan terima kasih juga kepada narasumber yang sudah luar biasa, Mr. Yasin dari Spanyol. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dan ternyata memang sudah bisa kita untuk ke sana ya. Kita memulai insya Allah. Kemudian juga terima kasih untuk Pak Kusnadi yang ada di Maroko. Sama-sama Pak. Ya, mudah-mudahan di Maroko Pak Kusnadi tidak Maroko terus ya. Tidak baik untuk kesehatan Pak. Baik, yang Pak Edi Hamdi juga terima kasih banyak yang sudah memberikan tentang sejarah dan kemudian pengetahuan kita tentang Andalusia dan Maroko tentu saja. Dan ini adalah satu tantangan kita di tengah pandemi, bagaimana caranya kita tetap memelihara semangat untuk terus maju, untuk terus berkiprah, membawa jamaah atau orang-orang kita yang untuk mengetahui tentang destinasi wisata religi sebut aja atau negara-negara Islam yang penuh dengan sejarah yang sangat-sangat luar biasa. Baik, terima kasih juga untuk peserta yang sudah ikut gabung, dan jangan lupa nanti webinar series ini akan berlanjut nanti tanggal 4 Agustus tentu saja dengan destinasi negara yang lainnya yang lebih menarik. Dan kita berharap dengan pertemuan ini, dengan webinar ini memberikan banyak manfaat terutama untuk para anggota Himpuh dan yang sudah luar biasa memberikan wadah kembali setelah kita lama tidak menggeluti dunia kita yang memang sudah sedang tertutup karena pandemi. Dan insya Allah mudah-mudahan kita berdoa sama-sama pandemi ini cepat berlalu, berakhir, dan kembali kita ke normal kembali,
kemudian bisa menjalankan tugas kita Amin. masing-masing dengan baik Amin. dan memberikan manfaat untuk semuanya, terutama untuk para members atau anggota dari Himpu itu sendiri. Terima kasih banyak semuanya yang terkait di kesempatan webinar hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Himpu. Saya bisa hadir bersilaturahmi, berkenalan dengan semua yang ada di webinar hari ini. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Webinar hari ini kita tutup selesai dan sampai jumpa di 4 Agustus. Jangan lupa ada door prize hadiah menarik untuk para peserta yang bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Didin, Nuhun, Pak Sahlan dan seluruh teman-teman, Pak Medi, Hamdi. Selamat, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Insya Allah semua kita sehat kembali. Amin, amin Allah. Amin ya Insya Allah. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Salam. Kang Didin. Wah.